Apa hukumnya seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan bersaudara? Laki-laki ini awalnya menikahi kakaknya, dan selanjutnya si laki-laki ini menikahi adiknya juga, sedangkan si laki-laki ini statusnya masih sah menjadi suami si kakaknya tadi. Baik, jadi ada adik kakak yang perempuan dinikahi oleh yang laki-laki ini ya. Jadi dia menikahi kakaknya dulu, kemudian dia menikahi adiknya. Saya bacakan dulu sampai dengan tuntas. Satu, gimana hukum pernikahan tersebut? Dua, dan ketika si kakak perempuan tadi sudah punya anak, apakah status anak ini seperti anak di luar nikah atau bagaimana? Baik, jika anaknya perempuan dan anak ini mau menikah, yang berhak menjadi wali nikahnya bapaknya atau siapa? Baik, jadi saya petakan berdasarkan pertanyaan ini. Maka yang pertama adalah bagaimana hukumnya menikahi dua bersaudara kandung sekaligus ya, kakak dengan adiknya langsung dinikahi. Kemudian yang kedua, jika si kakaknya kemudian memiliki anak ya, mengandung, melahirkan, punya anak, status anaknya bagaimana? Kita jawab bagian yang pertama dulu. Ini kita bisa cek di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23 ya. Saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23. Di situ jelas tercantum yang terkait dengan aspek pernikahan, siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Jadi di luar yang dilarang ini maka boleh untuk dinikahi. Nah, ini yang menarik dari Al-Quran, metodologinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika ingin menghalalkan sesuatu, terkadang langsung disebutkan kalimat halal atau menunjukkan yang haram untuk memberikan kesan bahwa selain yang haram ini itu boleh. Nah, maka di ayat ini, ayat ke-23 di surah yang keempat, surah An-Nisa, Allah memberikan gambaran-gambaran tentang ya pasangan-pasangan yang tidak dibolehkan dinikahi. Artinya di luar ini boleh kemudian dinikahi. Kita bacakan misalnya, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum," sampai ke ujung ayatnya. Ya, dari pertanyaan Anda, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Redaksinya tegas mengatakan hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian. Baik, hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian. Quran surah yang keempat di ayat yang ke-23 paling kanan ya, di pojok mau sampai ke akhir itu ya. Quran surah keempat An-Nisa, saya tuliskan seperti ini, ayat 23. Redaksinya itu langsung tegas, tidak ambigu, diksinya langsung menunjuk pada kalimat yang sempurna sehingga tidak ada multitafsir di sini. Ya, Allah langsung menyampaikan hurrimat. Ya. Bahkan kalimatnya menggunakan bentuk pasif. Ya, fi'il madhi majhul ya, karena subjeknya sudah diketahui yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin memberikan kesan penegasan. Ya, jadi Allah tidak mengatakan haramallahu, tapi langsung menegaskan hurrimat. Allah tidak mengatakan Allah mengharamkan, tapi langsung menunjukkan sifat tegas menggunakan ya, bentuk pasif, diharamkan, untuk menunjukkan kuatnya unsur keharaman ini. Hurrimat 'alaikum ya, 'alaikum, kata Allah diharamkan bagi kalian untuk menikahi ya orang-orang dari kalangan berikut ini. Ya, pertama Allah sampaikan ummahatukum, ummahatukum ya, hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian ya, ibu kalian. Nah, jadi tidak boleh anak menikahi ibundanya ya, yang terjadi seperti kisah-kisah misalnya yang tersebar di kultur-kultur, cerita-cerita dan sebagainya ya, ada maling kundang, ada macam-macam, ada tangkuban perahu yang pengen nikahi ibunya, kisahnya demikian kan pada waktu itu. Nah, ini cukup contoh bagi kita untuk mengatakan kisah-kisah yang dimaksudkan dilarang, tidak diperkenankan, haram hukumnya ya. Wa akhawatukum, kemudian ada saudara-saudara perempuan kalian ya. Wa akhawatukum, saudara perempuan kalian. Jadi saudari kalau kita katakan ya, ya saya punya saudari misalnya, saudari perempuan, kakak saya perempuan, adik saya perempuan, haram hukumnya menikahi saudari sendiri. Oke? Okay? Dua. Kemudian yang ketiga, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa ammatukum, ya ammatukum, bibi kalian dari ayah ya, berarti adiknya ayah gitu kan? Bibi ya, bibi dari ayah ya. Wa khalatukum, kemudian bibi dari ibu ya, sama saja khalatukum. Jadi ada bibi dari ayah, bibi dari ibu ya. Sampai nanti ke ujungnya ditemukan secara cepat saja ya, nanti di ujungnya ada kalimat penutupnya sebelum akhir ditutup dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan wa antajma'u bainal ukhtaini, wa antajma'u ya, wa antajma'u bainal ukhtaini. Ini dalil yang terkait dengan pertanyaan Anda. Illa ma qad salaf.
bainal ukhtaini illa ma qad salaf, sebelum masa Islam, sebelum turun syariat ini kemudian dibimbing untuk bertobat, ya. Perhatikan kalimatnya, wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan engkau menikahi, mengumpulkan sekaligus bainal ukhtaini, dua saudari. Ya, seperti pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana hukumnya kemudian menikahi dua saudari sekaligus, maka langsung Allah yang menjawab. Langsung Allah yang menurunkan ayatnya. Allah menegaskan sifat hukumnya. Ya, kata Allah, hurrimat 'alaikum, maka haram hukumnya menikahi dua saudari kandung sekaligus. Ya, menikahi dua saudari kandung sekaligus. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh Al-Quran dulu pernah terjadi. Ada orang nikahi bibinya, nikahi ibunya, nikahi saudarinya dan sebagainya. Ya, maka Quran memberikan penjelasan dulu pernah terjadi. Illa ma qad salaf, dulu sebelum ada bimbingan. Ya, sebelum ada risalah datang, ada terjadi kekacauan-kekacauan. Ya, karena itu ada kacaunya nasab. Ya, nasab menjadi semakin tidak jelas. Kemudian dari kacaunya pembagian warisan, berpengaruh kepada genetika juga, gitu kan, dan sebagainya. Karena itu, karena dampak keburukannya, mafsadatnya ini semakin banyak dan berpotensi melahirkan kekacauan dalam kehidupan, maka datanglah kemudian Islam memberikan solusi. Haram hukumnya. Di luar ini silahkan dinikahi, tapi yang ini tidak diperkenankan. Dahulu pernah terjadi, setelah datang Islam, maka kembalilah kepada Islam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan sifat sayangnya luas kepada kita. Karena itu di akhir ayat ditutup dengan sifat Allah Ghafur dan Rahim. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang mau mengevaluasi diri, kemudian dia kembali meninggalkan praktek ini dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.